Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini uh, menjawab pertanyaan dari salah seorang teman, bagaimana cara kita mengetahui ritme-ritme yang cocok bagi badan. Ya, bagaimana cara kita mengetahui ritme yang cocok bagi badan. Nah, ini sebenarnya pertanyaan menarik, karena dulu pun saya bertanya sama, dengan pengalaman saya lebih dari 25 tahun latihan pernapasan gitu kan. Saya pengen tahu nih sebenarnya di badan saya itu teknik yang bagaimana, atau ritme yang bagaimana yang memiliki dampak terbaik. Dan perjalanan panjang ini kemudian mengerucut pada satu kesimpulan, ternyata bisa. Bagaimana caranya? Yang pertanyaan begitu kan, bagaimana caranya? Masuk ke YouTube, kemudian ketik dari sini, pakai kata kunci analisa. Nah, nanti akan muncul sini. Nah, video pertama yang harus Anda lihat adalah di sini. Video yang berjudul Analisa Nafas Ritme dalam Sudut Pandang HRV. Ini dibuka, ditonton. Di situ didemonstrasikan secara live bagaimana menjalankan ritme-ritme. Jadi ritme 33 dijalankan, lalu 55 dijalankan, dan seterusnya. Kemudian diukur pakai alat, kemudian dimasukkan ke dalam software analisa. Software analisa namanya Kubios, seperti di layar ini, untuk melihat ketepatan. Misalnya contoh, gambar yang di depan ini adalah rangkaian dari ritme 33, 55, 10, 10, 15, 15 dalam satu rangkaian, atau ritme perbaikan kelistrikan jantung. Nah, ini kita tulis saja, ritme 33, 55, 10, 10, 15, 15. Atau ritme perbaikan kelistrikan jantung. 33, 3 menit, berarti ini ritme 33. Nah, kita bisa analisa, karena detiknya sudah teratur, maka kita bisa bikin namanya window untuk menganalisa 5 menit berikutnya. Jadi saya bisa bikin window baru di sini, saya add sampling to analysis. Nah, window dari 301 sampai 801. Nah, ini window baru. Kita sebut saja ritme 5, 5. Nah, di window yang ritme 33, 33 itu berarti frekuensinya adalah 0,166667. Nah, kalau benar, maka dia terjadi ketepatan di sini kelihatan. Peaknya, puncaknya adalah di 0,1667 dengan power yang terbesar ada pada 475 ini. Dibandingkan yang lain, powernya paling besar di sini. Nah, jadi kelihatan ya, ritme 33. Lalu setelah itu saya switch langsung di ritme 55. Berarti sekarang pakai window yang ini analisanya dalam satu rangkaian, gitu kan? Ritme 55 frekuensi 0,1. Nah, kelihatan sini 0,1 dengan power 2800 sekian. Nah, ini puncak peaknya juga paling tinggi di sini. Jadi enak tuh, ya kan? Yang pertanyaan itu tadi, bagaimana saya mengetahui ritme yang mana yang bermanfaat buat badan? Nah, data-data setiap ritme dari 11, 22, 23, 34, 45, 56, dan seterusnya, itu kemudian dimasukkan di Excel. Nah, ini contoh ya, dimasukkan di Excel. Setelah dimasukkan di Excel, nanti ketahuan tuh. Ini contohnya menggunakan ritme yang asimetris. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, dan seterusnya. Jadi di kelas Kurama itu, kuliah Ramadan HRV itu, setiap peserta melakukan ritme-ritme, kita kasih audionya semua, lalu mereka mencoba satu-satu, lalu mereka ukur, mereka simpan, filenya diberikan ke saya, kemudian saya masukkan data-datanya ke dalam Excel seperti ini, untuk dianalisa. Nah, apa yang nanti yang bisa dianalisa? Banyak sekali, banyak sekali. Misalnya sambil contoh ya, katakanlah untuk kasus studi Lutfia peserta, itu ketika dia menjalani ritme ini 5599, kita lihat total powernya. Dia terbesar ada di ritme 99, ya kan? Ritme 99 itu yang ini. Nah, ini kan total powernya sampai 6 ribuan, ya kan? Sampai 6 ribuan. Berarti artinya ritme 99 di badan Lutfia pada saat itu ketika dipraktekkan, dia menghasilkan total power kelistrikan yang paling besar di antara ritme yang lain. Di antara 22, 33, 55, 10, 10, dan seterusnya.
Ini kelihatan. Nah, sama kayak saya juga kalau misalnya ngenak badan, kemudian pengen latihan napas untuk naikin kelistrikan atau power, yang saya praktekkan adalah ritme yang paling besar dampaknya di badan. Maka saya latih itu otomatis naik dia dengan sendirinya. Apakah setiap orang sama? Belum tentu. Misalnya kita ambil contoh Mas Ari Cahyanto ini. Nah, ini sama di sini kan. Kelihatan bahwa Mas Ari ini yang terbesarnya adalah ritme 55. Kelihatan di sini nilainya 3.290 total powernya. Saya gedein ya. Ritme 55. 0,1 Hz itu ritme 55. Ya kan? Dibandingkan ritme 99 atau ritme 10-10. Misalnya Mas Bagus di sini. Ini saya geser sedikit ya. Nah, di Mas Bagus ini yang terbesar kelihatan di sini. Ritme 55 juga di antara yang lain. Ya kan? Nah, ini dampaknya paling besar pada saat itu. Nah, jadi contoh antara ritmenya yang dilaksanakan Lutfi untuk ritme 55 ini dia kalah besar total powernya dibandingkan ritme 99. Nah, itu. Nah, maka dengan cara seperti itu, kita jadi tahu ritme ini ketika dipraktekkan, ketika kita dalam kondisi sakit, maka pasti akan membawa perubahan yang sangat besar dibandingkan ritme yang lain. Tidak lantas ritme yang lain itu jelek, enggak. Ibaratnya ritme yang kalau dipraktekkan di badan, pasti akan memberikan efek kesembuhan yang terbesar, efek peningkatan kelistrikan yang terbesar, ya kan? Bisa dilihat juga di sini bagaimana ketika ritmenya dipraktekkan, stress index-nya, stress index-nya di sini 6,81 cukup kecil, nilainya 6 dibandingkan yang lain. Oh, jadi ada ritme-ritme atau napas yang teknik napas ketika dipraktekkan itu justru naikin stres, bukan nurunin stres. Nah, dengan analisa HRV ini, sini ya videonya nih, ini saya, ya kan, ya, jadi dengan analisa HRV ini kita jadi tahu ritme-ritme mana yang memiliki efek terbesar, ritme-ritme mana yang di badan itu memiliki dampak meningkatkan stres, ritme-ritme mana yang di badan itu memiliki dampak menurunkan stres, ritme-ritme yang dianggap paling cocok dengan badan, juga ritme-ritme yang ketika dipraktekkan itu feeling inside body-nya. Jadi ada variabel di dalam HRV itu yang namanya DC-AC. DC itu AC itu akselerator, DC itu deselerator. Jadi DC berbanding AC dalam persentase itu menentukan ritme-ritme yang memberikan dampak nyaman di badan. Dampak nyaman di badan. Nah, seperti misalnya ritme 99 ya. Ritme 99 itu total cycle time-nya 18, setara dengan 612. Ya kan? 612 ini memiliki feeling inside body-nya tingkat stresnya yang paling kecil. Jadi ketika saya perlu latihan ritme 612 atau 99 ini, maka tubuhnya merasa nyaman. Dibuktikan dari stress indeksnya turun. Stress indeksnya paling rendah. Ya berada pada kategori rendah. Nah, dengan cara seperti itu, kita jadi ngerti mana ritme yang harus dipraktekkan setiap hari, mana yang harus dinaikkan, mana yang harus diturunkan. Nah, itulah manfaat dari yang disebut dengan kelas Kurama ini. Oke, jelas ya. Jadi ini kelas yang di sini memang pembelajaran untuk mengetahui ritme-ritme apa atau teknik napas apa saja atau intervensi apa saja yang ketika mengenai badan maka memiliki efek dampak terbaik, memiliki efek kesembuhan terbesar, memiliki pengaruh terhadap mood yang terbesar atau stres yang terkecil atau terbesar dan seterusnya. Nanti ketahuan tuh dari sekian banyak ritme. Sehingga nanti mereka yang sudah ikut kelas ini nggak bingung lagi harus latihan apa. Dia sudah tahu karena dia harus mencobai semua ritmenya. Lalu datanya dikumpulkan dan saya buatkan Excelnya dan itu akan menjadi buku besar bagi peserta yang bersangkutan untuk tinggal dicontek saja. Oh ternyata efeknya terbesar ini. Oh ternyata untuk naikin SDNN ini. Kenapa naikin SDNN itu menjadi penting? Nah kita lihat di sini ya. Misalnya pada prognosis kanker.
Sebagai contoh ya, pada prognosis kanker, kita lihat langsung di sini, ya, ya. Nilai SDNN di sini menjadi dasar dari prognosis. Jadi perhatikan nilai SDNN. Jika nilai SDNN-nya itu dipantau terus, gitu kan, untuk tidak boleh kurang dari 20 atau selalu di atas 20, maka survival pada pasien kanker menjadi meningkat. Nah, pertanyaannya adalah ritme-ritme apa yang menaikkan variabel SDNN ini? Itulah kenapa di Excel ini dibuat. Ya kan? Mereka mencoba satu-satu ritmenya dari mulai simetris 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5 dan seterusnya. Kemudian mencoba yang asimetris 1, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10 dan seterusnya. Juga mencoba yang inverse sehingga nanti ketahuan mana ritme-ritme yang memudahkan untuk menaikkan SDNN. Nah, ketahuan di sini. Dan ini nggak akan bisa bohong karena responnya seperti itu. Nah, ketika kita tahu solusinya, maka kita latih setiap hari ritme-ritme yang bertujuan untuk menaikkan SDNN. Lalu dipantau dengan alat ukur HRV dan ketahuan hasilnya. Kenapa? Karena nyaris pada semua eh, prognosis pada CA berbasis HRV, nilai SDNN itu menjadi prediktor, prediktor terbesar untuk mengetahui sejauh mana tingkat survival dari pasien CA. Nah, itu dan ini hanya bisa dipelajari lewat teknik HRV. Hanya bisa dipelajari dengan uh, pengetahuan ilmu HRV. Dan apa ritme sangat terintegrasi dengan itu sehingga memudahkan seseorang untuk mengetahui ritme apa di badannya, tekniknya bagaimana, yang memiliki dampak terbesar. Sampai ketemu di kelas Kurama, kuliah Ramadan, 8 kali sesi. Disarankan Anda wajib punya alat ukur HRV-nya. Untuk mengetahui ritme-ritmenya nanti akan diberikan audionya dalam 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Lalu dicobai, saya dicobai, kemudian direkam, diukur, diberikan filenya, lalu saya buatkan Excel-nya menjadi buku besar pengetahuan ritme tubuh masing-masing peserta. Suatu saat kalau sakit, tinggal dibuka saja Excel-nya. Lalu dilihat, saya harus latihan ritme yang mana. Seperti itu. Seru kan? Apalagi nanti lebih banyak lagi dibahas. Sampai ketemu di kelas Kurama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.